Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan judul analisis perbandingan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan usaha pertanian perorangan urban farming menurut provinsi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Ayu Azizah dengan NPM 2417051007 bersama rekan saya. Nama saya Ataludin Raffi dengan NPM 2417051004. Nama saya Vicky Sulistiawan dengan NPM 2417051030. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP dan usaha pertanian perorangan atau UTP urban farming di berbagai provinsi di Indonesia menggunakan data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai uji non-parametrik untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rumah tangga usaha pertanian dan usaha pertanian perorangan di berbagai provinsi. Dalam proyek kali ini, kami akan meneliti dengan menggunakan berbagai uji data menggunakan software Minitab 16. Kami menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang sumber datanya bisa dilihat dari link berikut. Kami menggunakan tabel 11 yang berisi provinsi, macam-macam provinsi, lalu rumah tangga usaha pertanian atau RTUP urban farming yang termasuk kelompok rumah tangga, dan usaha pertanian perorangan atau UTP urban farming yang termasuk ke kelompok unit. Nah, untuk melakukan analisis, kami melakukan 4 uji, yaitu yang pertama ada uji statistik untuk mendapatkan nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, varian, skewness, dan kurtosis. Lalu yang kedua, kami melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dalam sebuah sampel berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang ketiga, kami melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah dua sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi variansi atau karakteristik yang sama. Lalu yang keempat, kami melakukan uji parametrik. Dikarenakan kami sudah melakukan ujinya terlebih dahulu dan didapatkan uji normalitas dan uji normalitas yang tidak normal, dan maka kita melakukan uji non parametrik. Nah, pada uji statistik kami mendapatkan total count, rata-rata, standar deviasi, varian, jumlah, minimum maksimum, terus ada median, lalu ada kuartil 1, kuartil 3, range, modus, lalu ada skewness, dan kurtosis. Uji statistik tadi menunjukkan bahwa karena Indonesia memiliki 38 provinsi, maka datanya memiliki jumlah N, yaitu 38. Jumlah RTUP dan UPP urban farming menurut provinsi menunjukkan bahwa rata-rata jumlah rumah tangga adalah 340, sedangkan rata-rata unit adalah 343. Dan modus dari kedua variabel adalah 24 dan 70. Namun, median untuk kedua variabel sama, yaitu 140, yang mengindikasikan distribusi data memiliki skewness positif dengan angka 3,32 yang menunjukkan data condong ke kanan, di mana terdapat beberapa nilai ekstrim yang lebih tinggi. Data ini memiliki sebaran yang cukup luas dengan standar deviasi untuk rumah tangga sebesar 681 dan untuk unit sebesar 687. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan unit bervariasi secara signifikan antar provinsi. Rentang data atau range juga menunjukkan nilai yang sangat besar, yaitu 3.212 untuk rumah tangga dan 3.230 untuk unit. Selain itu, tingkat kurtosis yang tinggi berada di 10,75 untuk rumah tangga dan 10,72 untuk unit, mengindikasikan adanya puncak distribusi. Lalu pada uji normalitas, yang pertama kami melakukan uji normalitas pada unit.
Lalu ada uji normalitas untuk rumah tangga. Dapat dilihat di sini data tidak berdistribusi normal. Karena tidak mengikuti garis itu ya, persebarannya. Setelah melakukan uji normalitas tadi, terlihat dari data tersebut bahwa p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga datanya menolak H0 yang juga berarti distribusinya tidak normal dan menunjukkan bahwa data tidak dapat diuji ANOVA tetapi bisa diuji non-parametrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kami akan melakukan uji homogenitas, yang dimana kami menguji homogenitas pada dua variabel, yaitu variabel unit dan variabel rumah tangga. Nah, dari hasil uji homogenitas yang kami lakukan ini dapat diinterpretasikan bahwa data tersebut terlihat bahwa p-value pada Levens test kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak homogen karena asumsi homogenitas tidak terpenuhi dan data tidak dapat dianalisis dengan ANOVA. Nah, sebagai gantinya, kami menggunakan metode statistik non-parametrik yang dapat digunakan karena tidak memerlukan asumsi homogenitas kesimpulan. Nah, kesimpulan ini memastikan bahwasanya analisis dapat dilakukan sesuai dengan sifat data. Oke, next. Nah, setelah melakukan uji homogenitas, kami melakukan uji non-parametrik yang pertama yaitu uji Mann-Whitney. Nah, dari uji Mann-Whitney ini kami melakukan terhadap dua variabel yaitu rumah tangga dan unit. Nah, didapatkan interpretasi yaitu next. Nah, hasil uji Mann-Whitney ini menunjukkan bahwasannya median kelompok rumah tangga berada di angka 139,5 dan unit berada di angka 140. Nah, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari kedua data ini, kedua variabel ini dengan p-value 0,885 yaitu lebih dari 0,05. Interval kepercayaannya berada di angka 95%, yaitu minus 56,0 hingga 55,0. Nah, hal ini mencakup 0 sehingga perbedaan median tidak dianggap berarti secara statistik. Oke. Oke, selanjutnya kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya kami melakukan perubahan pada provinsi menjadi pulau dan kami melakukan uji Kruskal-Wallis terhadap dua variabel, yaitu unit terhadap pulau dan rumah tangga terhadap pulau. Selanjutnya, uji Kruskal-Wallis dapat diinterpretasikan sebagai berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis yang telah dilakukan, analisis terhadap variabel unit versus pulau menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada median unit di berbagai pulau, yaitu Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Sulawesi. Hasil serupa juga terlihat pada analisis rumah tangga terhadap pulau, di mana nilai p-value sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada median rumah tangga di pulau-pulau tersebut. Selanjutnya kami melakukan uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon, kami mencari selisih antara variabel rumah tangga dan unit agar memudahkan dalam melakukan uji Wilcoxon. Data uji Wilcoxon dapat diinterpretasikan sebagai next. Nah, berdasarkan dari data uji Wilcoxon yang diberikan, hasilnya didapatkan bahwa uji Wilcoxon menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara median data dengan 0, dengan nilai p-value 0,005 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Median yang diestimasi adalah minus 1,000, yang menunjukkan bahwa data secara statistik memiliki kecenderungan berbeda dari 0.
Nah, dari sini dapat kami ambil kesimpulan dari hasil analisis yang kami lakukan bahwasanya data urban farming di Indonesia menunjukkan distribusi yang tidak normal dan tidak homogen, sehingga analisis kami lakukan dengan metode non-parametrik. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya perbedaan signifikan dalam distribusi unit usaha dan rumah tangga usaha urban farming di berbagai wilayah di Indonesia, di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, variasi data yang sangat besar antara provinsi terlihat dari standar deviasi yang tinggi dan adanya outlier. Nah, sementara median unit usaha urban farming sedikit lebih tinggi dibandingkan rumah tangga urban farming, menunjukkan konsentrasi usaha yang lebih besar. Nah, di sini pemerintah sebaiknya fokus pada pemerataan praktik urban farming dengan memberikan dukungan khusus pada provinsi dengan angka yang rendah, terutama di luar Pulau Jawa. Selain itu, diperlukan pengumpulan data yang lebih lengkap dan berkualitas untuk analisis yang lebih mendalam, serta penggunaan metode non-parametrik yang optimal untuk memastikan hasil analisis sesuai dengan karakteristik data. Oke. Oke, baik. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bentuk apapun itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian tugas kelompok, yang dimana kami mencari data penelitian ini secara bersama, dan kemudian saya sendiri, Vicky Sustiawan, berkontribusi dalam menguji data dalam mencari uji statistik, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji non-parametrik. Dan Atala Wildan, dia berkontribusi dalam interpretasi data dari mulai itu data statistik, data homogenitas, data non-parametrik, dan data normalitas. Nah, untuk Zahra Azizah, dia berkontribusi dalam membuat presentasi atau PPT. Oke, untuk semua kelompok ini sudah berkontribusi dengan baik dalam pembuatan proyek kali ini, dan terima kasih untuk kelompok 2. Dan itulah tadi pembagian kerja kelompok dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah gitu aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.